8 sampai pasal 8 ayat 29 ya teman-teman ya, dengan tema seperti yang sudah teman-teman dapatkan ya, dan ini ada tampilkan lagi di slide, 4 types of heart. Jadi 4 jenis hati dari tokoh yang ada di dalam perikop ini akan kita lihat ya. Dalam kita mempelajari narasi itu memang utamanya kita melihat Tuhan ya, karena sebenarnya hero dalam narasi itu kan Tuhan ya. Eh, tapi kali ini kita akan secara khusus coba memperhatikan tokoh-tokoh yang lain, melihat sikap hatinya terhadap apa yang dilakukan atau dipertunjukkan sang hero, yaitu Tuhan Allah. Ya, kalau kita perhatikan perikop ini, teman-teman, Allah terus aktif bekerja, Dia melindungi umatnya, Dia melindungi hambanya, supaya rencananya bisa terus terlaksana lewat mereka. Ya, dan nanti kita lihat ya 4 tipe hati ini, ya, sikap terhadap apa yang Tuhan kerjakan atau apa yang Tuhan pertontonkan. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, bicara soal hati, teman-teman, Alkitab memandang ini satu hal yang penting ya. Itu yang disampaikan kepada kita, salah satu yang terkenal seperti yang gambar yang di slide ini ya. Saya pikir sangat familiar ya buat kita semua ya, cerita tentang Samuel akan menobatkan raja Israel yang baru ya, menggantikan Saul. Nah, Tuhan sudah tunjukkan dia mesti pergi ke rumah Isai, lalu dia pergi ke sana, dia sampaikan bahwa nanti akan ada anak Isai yang dinobatkan menjadi raja, akan diurapi, lalu Isai tampilkan anak-anaknya. Ya, mulai dari yang anak sulung ya, lalu kemudian yang berikutnya. Tapi kalau kita perhatikan kan dibilang bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ya, lalu Tuhan bilang ya di ayat 7 ya, ini 1 sampai 16 ayat 7 seperti yang ada di slide ya. The Lord does not see as mortal see, jadi Tuhan tidak memandang apa yang biasa dipandang manusia ya. Manusia itu melihat penampilan luar ya, outward appearance, but the Lord looks on the heart ya. Jadi sikap hati yang dilihat oleh Tuhan ya. Dan Daud yang tidak dipandang oleh manusia, bahkan papanya tampaknya juga nggak memandang dia, tidak memanggil dia untuk ikut tampil, dibiarin aja di ladang, justru itulah yang orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja berikutnya. Ya, dan ya intinya kita bisa melihat bahwa Allah kita itu melihat hati. Ya, dan Daud pun raportnya juga Allah berikan dari sikap hatinya ya. Nah, ini akan menjadikan apa yang kita akan pelajari ini satu hal yang penting, teman-teman. Sikap hati. Dan kita boleh mengevaluasi sikap hati kita di dalam berbagai situasi yang Tuhan izinkan kita alami ya dalam menjalankan hidup dan panggilan kita. Ya, oke, langsung saja kita akan belajar. Ya, seperti tema kita akan ada 4 tipe hati yang kita lihat ya. Saya harap teman-teman sudah membaca perikopnya, jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Ceritanya ini panjang, jadi saya langsung saja menunjukkan 4 tipe hati itu ya. Oke, boleh berikutnya. Ya, yang pertama ini ya teman-teman ya, a stubborn heart ya. Jadi hati yang keras ya, hati yang nggak mau diajar, yang kekeh ya, degil ya kalau bahasa terjemahan di LAI ya. Ini di ayat 8 sampai ayat 24 ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, dan kalau kita lihat ini ya hatinya raja negeri Aram ya, dia raja yang punya a stubborn heart ya. Raja negeri Aram nih Ben-Hadad, kita sudah pernah belajar tentang dia di beberapa pasal sebelum ini ya. Dan kita bisa melihat di ayat 8 ya, ayat pertama dari perikop kita ditulis raja negeri Aram. Nah, ini Ben-Hadad itu sedang berperang melawan Israel ya. Jadi dia sedang berperang, tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan apa yang kita sudah pelajari, ya mungkin teman-teman masih ingat pasal-pasal terakhir dari kitab 1 Raja-Raja itu 2 kali Ben-Hadad pernah coba menyerang Israel. Ya, dan Allah intervensi ya, menolong Israel, Ben-Hadad kalah. Ya, 2 kali dia kalah ya, tapi perhatikan di sini dia kembali menyerang Israel kembali ya. Itu saja sudah menunjukkan bagaimana dia punya stubborn heart ya. Allah sudah tunjukkan bahwa
apa yang dia lakukan itu salah menyerang Israel, ya, tapi dia nggak kapok diserang lagi, ya. Dia berunding dengan perwira-perwiranya, dan kali ini mau melakukan pencegatan, ya, terhadap Raja Israel, ya. Itu teman-teman bisa lihat di ujung ayat 8, ya, dibilang ke tempat ini dan tempat itu haruslah kamu menghadang, ya. Tetapi abdi Allah, ya, 9 bilang abdi Allah berarti Elisa, ya. Tuhan kembali intervensi, teman-teman, ya. Bahkan dalam hal penghadangan seperti ini pun ditunjukkan Tuhan intervensi, ya. Tuhan tunjukkan kembali anugerah berarti kepada Raja Israel, ya. Tapi sesungguhnya ini juga pertunjukan Tuhan buat Ben-Hadad, ya. Tuhan kayak bilang, lu coba-coba lagi nyerang umat gue, ya, lihat ini gue bertindak lagi melindungi mereka. Ya, abdi Allah menyuruh kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Jadi Tuhan bukakan bahwa orang Aram, pasukan Aram itu sudah menghadang di tempat tertentu, ya, dan berkali-kali itu disampaikan Tuhan lewat Elisa. Dan berkali-kali rencana Ben-Hadad untuk menghadang Raja Israel itu digagalkan. Ya, dan bagaimana sikapnya? Ya, ini yang berikutnya kita bisa lihat. Boleh slide berikutnya? Ya, ini yang kita bisa lihat, ya. Di ayat 11, ya, dinyatakan lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Jadi dia ngamuk, ya, dia nggak terima, ya, dan ini kembali menunjukkan itu bagaimana dia punya stubborn heart itu. Ya, lebih lanjut di ayat 11, ya, dia ngomong sama perwira-perwiranya, tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel. Jadi dia pikir ini karena ada yang berkhianat itu di antara anak buahnya, ya. Tapi kemudian salah satu anak buahnya bilang, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah, jadi anak buahnya bilang bukan kami nggak ada yang berkhianat, tapi itu Elisa, nabi di Israel. Dan secara khusus teman-teman perlu kita perhatikan apa yang di ujung kalimat perwira ini. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkara yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Ya, jadi rencana Ben-Hadad tadi berkali-kali coba menghadang Raja Israel itu disampaikan di kamar tidurnya dia. Jadi di ruang yang sangat rahasia. Tapi ya itu bisa diketahui oleh nabinya Allah. Ya, jadi sebenarnya di sini juga sudah dipertunjukkan kepada Ben-Hadad bahwa ini kembali campur tangannya Allah, Allah Israel yang kuasanya tidak terbatas. Dia merencanakan penghadangan bahkan di tempat yang paling rahasia, yaitu di kamarnya. Tuhan tahu, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan untuk mengetahui dan menggagalkan rencananya. Ya, cuma sikapnya dia bagaimana? Ya, ini yang di ayat 13-nya. Ya, dia bilang pergilah melihat di mana dia supaya aku dapat menangkap dia. Ya, ini jadi dia bukannya sadar gitu, ya, bahwa oh ini Tuhan sudah campur tangan, ya, jangan main-main terhadap dia, tapi dia tetap coba melawan Tuhan. Kali ini mau menangkap Elisa, ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, ini dia kirim pasukan besar, ya teman-teman. Ini cerita selanjutnya kalau kita lihat dia kirim pasukan, lalu pasukannya sampai ke tempat Elisa, ya, pagi-pagi. Itu di ayat 15, ya, saya tampilkan pelayan abdi Allah, ya, pelayannya Elisa pergi keluar, lalu dia lihat tentara Aram, ya, dengan kuda dan kereta dan pasukan yang banyak sudah mengepung, dan ketakutan pegawainya ini, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, dia berkata demikian, ya, tapi Elisa dia tetap tenang, percaya kepada Allah. Dia bilang jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya, lalu dia berdoa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, jadi dia berdoa supaya dibukakan mata rohani dari bujangnya untuk bisa melihat bahwa Allah menjagai mereka dengan pasukan sorga, ya, kuda berapi, ya, yang pasukan berapi yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkuasa. Jadi nggak perlu takut. Ya, ini yang kita bisa lihat sampai ke ayat 17. Ya. Lalu kemudian kejadiannya berjalan terus. Ya, boleh slide berikutnya.
Ya, pasukan Aram ya mengalami kuasa dan anugerah Allah. Ya, jadi Allah tunjukkan kuasanya, teman-teman, ini bukan saja kepada umatnya Israel, tapi juga kepada musuh dari umatnya, orang kafir yang nggak mengenal dia, yaitu pasukan Raja Aram ini. Ya, lihat di ayat 18, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, jadi mereka tadinya sudah mengepung, lalu kemudian makin mendekati untuk menangkap Elisa. Elisa berdoa. Ini mirip seperti tadi, cuma kalau tadi bukakan mata bujangnya, kali ini butakan mata pasukan Aram. Dan Tuhan menjawab, ya Tuhan tunjukkan kuasanya, dibutakan mata pasukan Aram itu. Ya, dan lalu kemudian ya Elisa mendatangi mereka dan bilang, bukan di sini kalau mau nangkap nabi Tuhan itu. Ya, sini aku akan anterin ke tempatnya. Lalu Elisa mengantar mereka yang sudah buta dan nggak berdaya itu, ya, dan mereka ngikutin lagi. Ya, jadi benar-benar kuasa Tuhan ditunjukin, diantar sama Elisa dan dibawanya justru ke kota Samaria. Ya, di kota Samaria dia berdoa lagi ya, kepada Tuhan, kali ini seperti yang dia mintakan kepada bujangnya, ya, mata pasukan Aram itu dibukakan, mereka bisa melihat dan mereka heran, terkejut ya sebenarnya bahwa mereka sudah ada di ibu kota Israel, yaitu di Samaria. Ya, itu sampai di ayat 20 ya. Tapi perhatikan di sini teman-teman, intinya yang narator tampilkan ya, Tuhan tunjukkan itu kuasa dan anugerahnya kepada pasukan kafir ini yang mau menyerang umatnya, berarti juga sebenarnya mau merusak, mau menggagalkan rencananya. Tapi Tuhan sebenarnya tunjukkan kuasa dan anugerahnya kepada mereka. Ya, ini yang ditampilkan dengan kuat di perikop kita ini, bahwa Tuhan itu peduli juga sebenarnya sama bangsa-bangsa selain umatnya. Ya, dia mau mereka juga mengenal Dia, ya, merasakan anugerahnya, dan kemudian tentunya ya bersikap yang benar kepada Dia. Ya, boleh lanjut? Oke. Dan kemudian ada kejutan lagi dialami oleh pasukan Aram ini ya. Itu kita bisa lihat mulai dari ayat 21 dan ayat 22 ya, Raja Israel. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, ini tampaknya Raja Yoram anak Ahab ya. Raja Israel berkata kepada Elisa, apa gue bunuh aja pasukan Aram ini. Dan itu memang kebiasaan zaman itu teman-teman ya. Harus dibunuh pasukan musuh yang sudah mau coba menyerang, yang sudah jatuh ke tangan mereka tawan, harusnya dibunuh ya. Tapi Elisa bilang jangan, ya, lu biasa membunuh ya, kali ini tidak, hidangkan makanan dan minuman, diadakan perjamuan besar buat mereka ya. Jadi makanya saya bilang Tuhan tunjukkan anugerahnya kepada pasukan Aram ini ya. Raja Israel yang maunya bunuh mereka, tapi Tuhan bilang lewat hambanya, nabinya, enggak, tunjukkan kebaikan, tunjukkan kemurahan, kasih makan dan minum, perjamuan besar diberikan kepada mereka. Nah, jadi mereka benar-benar, teman-teman, kalau kita lihat mengalami kuasa dan anugerah Tuhan. Dan sesungguhnya ini berarti juga satu message yang kuat kepada bos mereka, yaitu Raja Aram, si Ben-Hadad. Ya, tapi apa yang terjadi dengan Ben-Hadad? Nah, ini yang kita perlu perhatikan ya. Ini bagian akhir dari bagian pertama di perikop kita. Boleh slide berikutnya? Nah, ya, ini ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, pasukan Aram mereka bertobat, tapi Raja Aram si Ben-Hadad tetap dia stubborn heart ya, dia tetap bersikap keras hati terhadap Tuhan yang sudah menunjukkan kuasa dan bahkan sebenarnya anugerahnya. Ya, perhatikan itu di ayat 23 dibilang, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Gerombolan-gerombolan itu maksudnya pasukan-pasukan Aram. Nggak ada yang berani masuk. Ya, pasukan yang tadi terutamanya kalau kita lihat alur ceritanya, mereka nggak berani lagi coba menyerang. Karena mereka udah ngalamin kuasa Allah dan anugerah Allah. Ya, mereka melihat Allah itu kuasanya sangat hebat, mereka bisa dibutakan sampai dibawa ke Samaria jadi tawanan, ya, dan kemudian harusnya dibunuh tapi dapat anugerah. Ya, cuma rajanya bagaimana? Ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ya, nggak tobat dia. Untuk kesekian kalinya dia coba menyerang. Bahkan anugerah Allah secara luar biasa sudah diberikan kepada dia lewat apa yang Allah tunjukkan kepada pasukannya. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ditunjukkan. Nah, ini yang kita lihat stubborn heart dari Raja Aram.
Ya, dan kemudian apa yang akan ditampilkan oleh narator, ya itu slide berikutnya. Nah, ini peringatan keras buat kita ya. Buah dari stubborn heart Raja Aram. Ya, ini kalau kita perhatikan teman-teman itu ditampilkan di pasal 8 ya, ayat 15. Ini nanti kita akan PA-kan di dalam kelompok ya, tapi saya tampilkan dulu di sini ya. Terkait buah stubborn heart dari Raja Aram ini. Lihat, tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Ya, raja di sini raja Ben-Hadad, ya, raja Aram yang tadi menyerang itu, yang hatinya stubborn ini. Ya, akhirnya ada anak buahnya, ya, perwira kepercayaannya, yaitu Hazael, membunuh dia. Ya, dengan cara demikian, ambil selimut, dibasahin, lalu dibentangkan ke muka Ben-Hadad, ya, sampai dia mati. Ya, dia akhirnya mati dibunuh. Nasibnya berakhir dengan sangat menggenaskan, sangat menyedihkan. Dia mungkin bisa mengalami yang jauh berbeda dari ini kalau dia bertobat, nggak lagi stubborn heart. Tapi dia tetap stubborn heart, akhirnya dia harus menuai murka Allah. Ya, dibunuh di istananya secara keji oleh perwiranya, oleh orang kepercayaannya yaitu Hazael. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat teman-teman, peringatan seperti ini banyak di dalam Alkitab, termasuk kepada kita umat Tuhan di zaman Perjanjian Baru ya, seperti yang saya tampilkan di slide itu ya, dari Roma 2 ayat 5 ya, ini dalam terjemahan Inggris dibilang because your stubbornness and unrepentant heart, jadi karena kekerasan hatimu nggak mau bertobat, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment. Jadi karena sikap hati yang stubborn, nggak mau bertobat, itu kita menumpuk, kita menimbun murka Allah bagi kita yang akan diturunkan nanti pada saat penghakiman. Ini dinyatakan di Roma. Nah, jadi mari evaluasi diri, ya. Apakah kita jangan-jangan sudah punya stubborn heart? Berkali-kali Allah menunjukkan kuasanya, ya bahkan dia menunjukkan anugerahnya kepada kita supaya kita berhenti dari satu hal yang dia tidak kehendaki, yang ya mungkin seperti Ben-Hadad juga sudah berkali-kali kita lakukan, berkali-kali Tuhan sudah coba menghentikan, ya tapi kita terus dan terus. Hati-hati, ya bisa nanti akhirnya harus menerima murka Allah. Ya, nah ini pelajaran pertama dari stubborn heart, hati tipe pertama. Ya, oke, kita lanjut teman-teman ke tipe hati yang kedua. Ya, ini yang kedua ya, superficial heart. Jadi superficial, jadi cuma permukaan luarnya saja, palsu. Ya, dalamnya itu beda. Ya, nah ini sikap hati yang demikian. Yang kedua yang kita lihat ya di bagian kedua dari perikop kita ayat 25 sampai 33 dari pasal 6. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, ini sambungan dari langkah terakhir Ben-Hadad di ayat 24 tadi ya, teman-teman. Ben-Hadad mengepung kota Samaria ya, maka terjadilah kelaparan hebat, yaitu di ayat 25 ya, teman-teman. Sangat hebat sehingga perhatikan di situ narator menampilkan sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak ya. Dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Ya, di zaman itu memang biasa demikian, teman-teman. Kalau lagi perang, ya satu raja menyerang kerajaan yang dia mau taklukkan, kan biasanya berbenteng ya ibu kota yang diserang itu, lalu ya akan dikepung dan pengepungan itu memutus suplai makanan, kadang juga suplai minuman ya, yang biasanya lewat sungai ya, air yang mereka minum ya, dan itu bisa berlangsung lama ya, dan itu akhirnya membuat terjadi ya krisis ekonomi, kelaparan, kehausan, dan ini yang dialami penduduk di Samaria. Dan perhatikan di situ ditampilkan sampai makanan yang kualitasnya rendah, yang mereka nggak suka makan, ya itu harganya bisa dibilang selangit. Yaitu perhatikan kepala keledai, ya. Orang nggak suka makan kepala keledai, ya tapi harganya
80 shikal, ya, 80 shikal perak. Ya, itu kalau mungkin coba dihitung-hitung itu hampir sekitar 1 kilogram perak. Ya, lalu 1/4 cup tahi merpati berharga 5 shikal, yaitu sekitar 60 gram perak. Ya, tahi merpati di sini teman-teman kalau kita coba pelajari, ada ahli yang melihat tahi merpati ini untuk bahan bakar. Ya, tapi kan kalau kita perhatikan ini pengepungan menimbulkan kelaparan, ini lebih tepatnya sebenarnya makanan, tapi bukan tai beneran ya, maksudnya bukan kotoran atau BAB-nya merpati. Tapi sebenarnya ini ya sejenis sejenis padi-padian, tapi yang orang nggak suka makan gitu. Rasanya nggak enak. Mereka berusaha sedapat mungkin menghindari makanan ini sehingga disebut kotoran merpati. Tapi harganya mahal. Ya, itu yang kita lihat hasil pengepungan dari Penhadat. Ya. Lalu lebih lagi dari itu teman-teman, kalau kita baca terus, boleh slide berikutnya, ya terjadi kanibalisme. Ya, biasanya di zaman itu juga demikian ya. Kalau sudah sekian lama pengepungan, akhirnya ya mereka nggak ada makanan sama sekali, semua bahan makanan yang bisa dimakan sudah habis, ya, ataupun mungkin tumbuh-tumbuhan, ya, tikus dan lain-lain sudah habis, ya mereka makan sesama mereka. Dan biasanya yang pertama kali dimakan adalah anak-anak, karena biasanya kalau kelaparan anak-anak yang paling lemah dan kemungkinan yang akan mati duluan. Ya, bisa ditunggu sampai mereka mati lalu dimakan, atau ya udah kalau daripada nunggu lama, daripada yang dewasa mati ya dimakan dulu satu gitu, supaya mereka bisa survive dan mungkin juga menjaga merawat anak-anak mereka yang lain. Dan ini terjadi di Samaria pada saat Ben-Hadad kembali mengepung itu. Ya itu lihat di ayat 28 ya, ada perempuan bilang kepada Raja Israel, ya Raja Yoram itu, Raja tolonglah kami. Ya kalau teman-teman lihat Raja langsung sini sikapnya. Aku nggak bisa nolong kamu, minta dia tolong kepada Allah. Aku udah nggak punya gandum, aku nggak punya anggur lagi. Ngapain minta tolong kepada aku? Ya, jadi dia juga sudah merasakan akibat pengepungan itu. Ya, lalu perempuan itu bilang setelah raja akhirnya nanya, ada apa sih, mau ngadu apa? Ya, memang seharusnya sih raja menerima pengaduan dari umatnya karena dia pemimpin yang harus mengupayakan kesejahteraan umat ataupun keadilan umat. Ya, dan perempuan ini bercerita gitu bahwa ya ada satu perempuan lagi janjian sama dia untuk ya udah saling makan aja, sama-sama makan, maksudnya anak-anak mereka, tapi anaknya dia dulu yang dimakan, baru nanti anak perempuan yang satu itu lagi. Lalu mereka sepakat dan akhirnya anak perempuan yang ngadu kepada raja ini dimakan, lalu kemudian pas besoknya harusnya anak perempuan yang satunya, tapi anak perempuan yang satunya menyembunyikan. Ya, dan dia ngadu kepada raja. Ya, ini mengingatkan kita apa yang kita sudah pernah pelajari ya di awal-awal Bible Study kita pelajari raja ya teman-teman. Kasus yang 2 orang perempuan mengadu kepada Salomo. Ya, ini mirip 2 perempuan terkait anak mereka, tapi ini beda. Ini kasusnya kanibalisme. Ya, dan ini sebenarnya lebih miris lagi karena mereka ngadu gitu ya, meminta haknya, padahal ini ya jelas perbuatan yang salah, Tuhan tidak suka. Tapi ya ini dampak yang sudah terjadi, Narato menampilkan sudah sedemikian parah akibat pengepungan itu. Ya, lalu kemudian bagaimana sikap Raja Yoram, Raja Israel? Ya, ini yang di slide berikutnya. Ya, nah, oke, boleh klik sekali. Ya, ya itu. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Jadi raja berkabung. Dia koyakan pakaiannya, dan bahkan setelah itu teman-teman, dia selalu mengenakan pakaian kabung, pakaian berkabung itu yang dibilang sedang ia berjalan di atas tembok. Ya, dia mengenakan pakaian kabung, tidak pakaian seorang raja, tidak juga pakaian untuk berperang menghadapi Aram yang lagi mengepung. Jadi dia menunjukkan bahwa dia sedang berkabung, berarti dia sangat menyesal atas apa yang terjadi, bertobat kepada Tuhan. Ya, karena ya kalau dilihat ya
Kenapa musuh menyerang? Ya, sampai mereka demikian kondisinya, jelas jawabannya itu karena dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Dan kalau teman-teman lihat, memang ya Yoram juga melakukan banyak dosa ya kepada Tuhan, dan tampaknya ya ini penghukuman yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, sedemikian parah kondisi kelaparan ini. Ya, kalau diperhatikan ayat 30, tampaknya ya dia menyatakan, aku bertobat Tuhan. Dia koyakan bajunya, tanda berkabung, bahkan dia selalu berjalan di atas tembok dengan pakaian kabung. Ya, tapi apakah itu pertobatan yang sejati? Nah, kalau kita perhatikan tidak demikian. Ya, boleh klik sekali. Ya, kemudian di ayat 31, perhatikan ada kata lalu di awal ayat 31 ini, lalu berkatalah raja, berarti nggak lama setelah apa yang dicatat di ayat 30, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Dia mau memenggal Elisa. Ya. Lalu kemudian satu lagi boleh diklik. Ya, ayat 33, ya, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, jadi kalau di 30 kelihatannya dia bertobat. Tapi ternyata ini pertobatan yang superficial, cuma tampak di permukaan saja. Kelihatan dari tindakannya, kelihatan dia mengenakan pakaian kabung, bahkan sekian lama berjalan-jalan dan pakaian berkabung. Ya, tapi kemudian habis itu kembali lagi berbuat sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Yaitu lihat di ayat 31, dia marah, dia mau memenggal kepala Elisa. Kenapa demikian? 33 menunjukkannya, teman-teman. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Jadi dia bilang, ini Tuhan yang mendatangkannya, bukan salahku. Bukan karena aku punya dosa, aku pantas dihukum, ya, tapi ini memang Tuhan yang semena-mena, atau mungkin membiarkan umatnya gitu pandangannya dia. Ya, ngapain aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, dan dia sampai juga mau memenggal Elisa. Ya, jadi ini pertobatan yang superficial, yang cuma pura-pura saja. Ya, kenapa dia bisa seperti apa yang dia utarakan di 31 dan 33 ini? Ya, tampaknya habis dia berkabung, dia mulai ngalamin lagi gitu, nggak enaknya akibat pengepungan itu. Dia sendiri susah makan, susah minum, nggak bisa enak-enak lagi itu sebagai raja. Habis itu mungkin makin banyak rakyatnya seperti perempuan itu yang ngadu-ngadu kepada dia. Sehingga ya makin stres dia, banyak bebannya. Terus di depan mereka pasukan Aram juga bersiap menyerang. Ya, sudah mengepung dan akan menyerang. Atau ya akan terus mengepung, menambah kesulitan. Ya, jadi kelihatan dia nggak peduli sebenarnya sama dosa-dosanya dia. Dia nggak peduli sama Allah yang kepadanya dia sudah berdosa. Tapi yang dipedulikan apa? Bagaimana secepatnya konsekuensi dosa-dosaku itu hilang lenyap. Dan Allah juga bertanggung jawab menghilangkan segala konsekuensi itu. Kalau aku sudah sempat menyatakan perkabunganku. Ya. Tapi ya jelas perkabungannya cuma superficial. Ya. Nah ini ketika persiapan saya teringat hal yang demikian, teman-teman. Boleh di slide berikutnya tampilkan. Ya, kita perlu evaluasi diri, teman-teman. Ya, di gambar ini ya dinyatakan true repentance hates sin. Jadi pertobatan sejati itu membenci dosa. Berarti mau kembali benar-benar mengasihi Allah, membenci segala dosa-dosa kita, membenci segala kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat di mata Allah, yang menyakiti hati Allah. Ya, lalu kemudian dibilang false repentance, jadi pertobatan yang palsu, yang superficial, only hates the consequences of sin. Ya, jadi pertobatan yang palsu, yang superficial, itu cuma membenci konsekuensi dosa. Ya kayak tadi tuh, Yoram, dia benci kelaparan, nggak bisa minum anggur, nggak bisa makan yang enak-enak, rakyat susah, ngadu-ngadu terus, nyusahin dia, Aram mau menyerang atau terus mengepung. Ya, dia lihat ini konsekuensi dosanya dia sebenarnya menyadari, sempat kan dia bertobat, tapi ya dia nggak sungguh-sungguh gitu, peduli akan Allah, nggak sungguh-sungguh membenci dosanya dan mau mengasihi Allah. Ya, nah teman-teman,
Kita perlu evaluasi diri. Apa jangan-jangan kita juga ya mungkin beberapa waktu belakangan ini, atau jangan-jangan mungkin itu sebenarnya masih kebiasaan kita juga ya bertobat ya ketika Tuhan menunjukkan ada dosa-dosa kita, Dia izinkan kita mengalami konsekuensi-konsekuensi itu, lalu kita bilang Tuhan aku bertobat, aku menyesal, ya mungkin sampai pakai nangis-nangis dan segala macam, tapi sebenarnya kita nggak membenci dosa itu, nggak mau kembali mengasihi Allah, cuma kita nggak suka aja konsekuensinya. Kita cuma pengen konsekuensi itu cepat-cepat disingkirkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan nggak mau menyingkirkan, ya kita marah sama Dia. Dan sungguhnya ya kembali melakukan dosa. Ya, ini perlu kita evaluasi diri kita, atau mungkin juga orang-orang yang kita layani atau yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita bimbing ya, perlu kita lihat juga pertobatan-pertobatan mereka, apakah pertobatan yang sejati atau yang superficial, yang cuma mau ya segala konsekuensi itu cepat hilang, bukan sungguh-sungguh membenci dosa dan mau mengasihi Allah, mau hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya. Ya. Nah ini yang kita pelajari dari tipe hati yang kedua. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke tipe hati yang ketiga. Ya. Nah yang ketiga ini teman-teman, skeptical heart. Ya. Jadi hati yang skeptis, ya kurang percaya atau nggak mau percaya atau susah banget untuk diyakinkan oleh Allah. Ya, ini ada di pasal 7 ayat 1 sampai 20 ya, ceritanya cukup panjang. Saya coba dengan singkat dan cepat menampilkan poinnya ya, pesannya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, ini masih lanjutan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan perikop ini, lanjutan dari yang tadi ya, si raja Israel Yoram ya, dia kan mau memenggal kepala Elisa. Dia sudah kirim satu orang untuk memenggal ya, assassin gitu ya kalau istilah di film-film asing sekarang gitu ya, membunuh Elisa ya. Cuma ya Tuhan kembali intervensi, Elisa tahu itu ya, lalu kemudian ada tua-tua Israel yang Tuhan pakai untuk menahan si pembunuh itu sehingga Elisa tidak dipenggal, tidak berhasil dipenggal ya. Tapi Raja Aram juga datang, lalu kemudian Elisa ya menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya seperti judul yang saya berikan, Tuhan itu menyatakan Tuhan hendak memberikan anugerah, tapi perwira raja bersikap skeptis, dan sesungguhnya Raja Israel juga demikian. Ya, perhatikan itu di ayat 1 saya tampilkan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Teman-teman perhatikan, Elisa sampai 2 kali menyatakan bahwa apa yang akan dia sampaikan itu adalah firman Tuhan. Sesungguhnya sebagai seorang nabi, dia langsung ngomong, itu sudah jelas apa yang disampaikan itu firman Tuhan. Tapi dia sudah secara khusus 2 kali menyampaikan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Jadi maksudnya, ini Tuhan sampaikan, dan ini dia benar-benar mau lakukan. Kamu mesti dengar, kamu mesti percaya. Ya, apa yang Tuhan mau lakukan dan mereka diharap percaya. Itu. Besok kira-kira waktu ini, jadi cuma beda 1 hari, ya 24 jam saja, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi teman-teman, harga kepala keledai 80 sikal, lalu kemudian tepung apa biji-bijian yang sangat nggak enak, nggak suka itu juga harganya mahal. Ya, nah ini sekarang dibilang Elisa, Tuhan mau mengubah keadaan. Harga tepung yang terbaik cuma sesikal, ya 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Ya, tepung terbaik yaitu tepung dari jelai, dari gandum yang sudah digiling, teman-teman. Nah, ini kalau yang jelai itu berarti gandum yang belum digiling. Tapi perhatikan, harga yang tepung yang terbaik sesukat itu sudah sama murahnya. Dan juga kita bisa lihat berarti ada bahan-bahan makanan yang terbaik akan Allah sediakan. Dan ini dibilang cuma 24 jam saja akan didatangkan oleh Tuhan. Ya. Nah, tapi kita lihat perwira raja bersikap skeptis. Boleh? Slide berikutnya. Ya. Nah, itu dia 2 ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab
abdi Allah, ya, dia menjawab kepada Elisa. Ya, jadi ini perwira yang tangan kanannya ya, kalau maksud menjadi ajudan raja itu maksudnya demikian. Orang kepercayaannya bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ya. Jadi maksudnya, kalaupun Tuhan bekerja, buka tingkap-tingkap langit, turunkan berkat langsung dari surga, ya, hal itu nggak mungkin terjadi. Ya, dia bilang nggak mungkin itu terjadi. Cepat banget, nggak bisa diterima akal. Udah semakin parah ekonomi, semakin parah kelaparan. Ben-Hadad dan pasukannya masih mengepung. 24 jam doang, nggak mungkin. Ya. Tapi Elisa nggak tinggal diam, dia menyampaikan kembali firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya. Nah, Elisa menegaskan kembali akan terjadi. Bahkan kamu, perwira yang skeptis ini, ya, kamu akan lihat kuasa Tuhan benar-benar tergenapi yang dia nyatakan, tapi kamu nggak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, ini yang dinyatakan oleh Elisa. Ya, lalu kemudian ya slide berikutnya kita lihat bagaimana di narator menampilkan benar-benar terjadi hal itu. Ya, ada 4 orang kusta ya, yang tadinya mereka itu ya orang kusta kan diusir ya teman-teman, nggak boleh tinggal di pemukiman, mereka cuma bisa di depan pintu gerbang kota Samaria. Ya, ada pengepungan sebenarnya ya mereka perlu masuk, cuma karena mereka orang kusta nggak boleh nyampur dengan orang yang sehat, akan membuat najis selain bisa menularkan penyakit, akan membuat najis orang-orang lain. Jadi mereka tinggal di pintu gerbang 4 orang ini. Lalu mereka berpikir kalau coba masuk pasti dibunuh. Ya, tapi kalau tetap di depan situ ya bisa kelaparan atau nanti juga mungkin dibunuh sama pasukan Aram. Jadi mending usaha. Usahanya apa yang mereka pikir? Ya udah, coba aja pergi ke kemah orang Aram. Siapa tahu mungkin nanti bisa ngambil sesuatu atau mungkin dapat belas kasihan. Mungkin orang Aram bersikap beda sama orang Israel di Samaria. Ya, mereka pergi ke perkemahan orang Aram, ya, tapi ternyata sebelum mereka pergi ke sana, Tuhan sudah membuat orang Aram melarikan diri ketakutan, ya, karena Tuhan timbulkan suara-suara besar yang seperti suara pasukan sedang mau datang menyerbu pasukan Aram dari belakang, dan orang Aram kira itu sekutunya Raja Israel mau menyerang mereka dari belakang. Mereka ketakutan, mereka lari, meninggalkan perkemahan mereka, kuda, bahan makanan, harta benda mereka ditinggalkan. Dan 4 orang kusta ini sampai ke sana, ya mereka lihat ya, itu tinggal mereka ambil saja, mereka makan, mereka minum, mereka ambil harta-harta gitu ya, penjarahan cuma oleh 4 orang ini mereka mau sembunyikan buat diri mereka sendiri, tapi kemudian akhirnya mereka sadar gitu. Ini sebenarnya satu kabar baik. Nggak boleh kita nikmati sendiri. Ayo kita kasih tahu kepada orang-orang di Samaria bahwa orang Aram sudah lari tunggang-langgang tinggalkan kemah mereka dengan makanan, minuman, harta benda mereka. Ini hari kabar baik, kita mesti kasih tahu. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi yang suka dipakai orang Kristen yang sudah dengar Injil, karena Kristus itu seperti orang miskin yang kelaparan lalu menemukan banyak makanan, lalu menikmatinya, kemudian nanti mesti pergi ke orang miskin lain yang kelaparan, kasih tahu bahwa ada makanan di sana. Nah, itu sebenarnya idenya diambil dari perikop ini. Ya, ini disampaikan ya, lalu orang-orang 4 orang kusta ini akhirnya pergi ke Samaria, bilang kepada penjaga gerbang sampaikan kepada Raja Israel, tapi Raja Israel yang lagi tidur dibangunin, dia nggak percaya, dia bilang itu cuma tipu-tipunya pasukan Arab, mereka coba pura-pura lari, nanti pas kita ke sana nanti mereka menyerang, menjebak kita, kita kalah. Ya, tapi ada anak buahnya yang bilang, coba aja kirim utusan. Ya, akhirnya kirim utusan, dilihat, benar. Lalu kemudian sampai laporkan ke raja, dan rakyat yang sudah kelaparan itu mendengar juga, lalu mereka bertindak. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, boleh slide berikutnya. Ya, yang terjadi seperti di gambar itu ya, rakyat berbondong-bondong, teman-teman. Maklum kan orang udah kelaparan sekian lama ya, bahkan sampai makan anaknya sendiri ya. Kalau saya bayangkan atau saya dapat membayangkannya itu waktu peristiwa kerusuhan yang membuat Soeharto lengser itu teman-teman ya, kan Krismon sekian lama orang susah ya, akhirnya terjadi kerusuhan, penjarahan besar-besaran di Jakarta, toko-toko, supermarket ya, pokoknya tempat-tempat yang wah dan hah, banyak makanan minuman itu diserang ya, itu kurang lebih terjadinya demikian. Dan kemudian
Ya, si perwira yang skeptis itu disuruh sama Raja Aram jagain pintu gerbang. Ya, dia jagalah di situ jalankan tugasnya. Tapi rakyat yang berlari-lari udah nggak sabar karena sekian lama dikepung, kelaparan, susah, ya akhirnya menginjak-injak dia. Dia mati terinjak-injak. Dan kalau teman-teman perhatikan, akhir dari perikop ini, ya ayat 16 sampai 20, itu 2 kali menekankan, lihat bahwa apa yang dikatakan Elisa dialami oleh perwira yang skeptis ini. Ya, Elisa menyatakan, sungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dia lihat, ya, ada berkat Tuhan diberikan, cuma beda 24 jam, ada begitu banyak makanan, minuman, dan bahkan harta, dia nggak bisa menikmatinya, bahkan dia jadi korban, terinjak-injak oleh rakyat yang mengambil jarahan itu. Ya, dan ini satu peringatan keras kepada kita juga, ya teman-teman. Saya berpikir mungkin Tuhan mau mengingatkan kita, ya siapa tahu kita sudah mengalami kesulitan-kesulitan sekian lama, lalu Tuhan mau menunjukkan anugerahnya, dan dia sudah bilang, ya cepat nih, sebentar lagi nih, aku akan mendatangkan berkat, akan mengubah hidupmu yang sulit, tapi mungkin kita seperti perwira ini nggak percaya. Kita lebih melihat, aku udah sulit sekian lama, atau kesulitannya sedemikian besar. Nggak mungkin Tuhan bisa mendatangkan dalam waktu cepat atau merubah dengan cepat kondisiku yang sulit, seperti yang dia nyatakan. Ya. Kita manusia memang ya bisa dibilang nakal atau bandel dalam hal ini ya teman-teman. Kalau Tuhan bilang, oke, aku akan mengubah hidupmu, tapi tunggu ya, sabar, waktunya masih lama. Kita suka protes, nggak mau terima, maunya cepat. Tapi ketika Tuhan bilang, ya lewat satu dan lain cara, ini sebentar lagi kok, aku akan mengubah, tunggu aja, percaya, kamu akan menikmatinya. Tapi kita nggak mau percaya juga, seperti perwira yang skeptis ini. Ya, dan ya ini diperingatkan Tuhan kepada kita teman-teman, bahwa bisa saja kita melihat sebenarnya Tuhan mendatangkan perubahan itu, mendatangkan berkat, kita bahkan melihatnya tapi kita tidak menikmatinya. Ya, kemarin ketika saya persiapan, banyak hal yang saya lihat seperti ini, atau bisa jadi contoh ya. Salah satunya yang saya alami, saya beberapa waktu lalu dalam satu camp besar di mana saya menjadi pengarah, ya beberapa rekan yang melayani juga di camp itu skeptis. Saya lihat sih skeptis, walaupun mereka nggak menyatakan secara langsung ya, skeptis soal Tuhan akan memenuhi keperluan dana yang jumlahnya sangat besar. Ya, mereka sangat skeptis sampai ya saya lihat sih mereka berusaha melakukan banyak hal supaya ya dana jadi lebih kecil. Tapi sebenarnya itu satu hal yang saya lihat nggak benar. Mau mengurangi jumlah peserta, mau mendatangkan pembicara yang sebenarnya tidak berkualifikasi seperti yang diharapkan, mau potong acara, ya jumlah acara mau dipotong supaya dana menghemat juga, ya. Tapi bersyukur saya dan beberapa rekan yang lain yang terlibat juga dalam pelayanan itu tetap percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, dan kami terus berjuang supaya hal-hal yang tadi saya bilang saya lihat itu nggak benar ditiadakan, dan bersyukur Tuhan bisa menolong itu akhirnya ditiadakan atau di minimize sedemikian rupa, ya, dan kemudian ya kami ngalami Tuhan mencukupkan dana. Kami menikmati bagaimana Tuhan mengubah keadaan, datangkan dana yang cukup bahkan berlebih, tapi rekan-rekan yang skeptis itu kalau saya pribadi sih melihat mereka tidak, atau ya paling tidak bisa dibilang kurang menikmati pekerjaan Tuhan ini. Mereka terlibat dalam pelayanan yang sama dengan kami tapi tidak menikmati hal yang sama. Ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan kepada kita dari sikap hati yang ketiga ini, hati yang skeptis. Ya, jadi percayalah teman-teman kepada Tuhan ketika dia berfirman dan dia sudah jelas menyatakan bahwa ya dia akan mengubah kesulitan, dia akan mendatangkan berkat, ya bahkan dalam cara yang cepat atau yang tidak terpikirkan oleh kita sekalipun. Kita diminta untuk percaya supaya kita bisa menikmatinya.
Dan bahkan kita bisa menjadi satu cerita, satu kisah akan pekerjaan Tuhan yang besar. Ya. Nah, kita masuk ke satu lagi, yang keempat, sikap hatinya, a soft heart, ya, hati yang lembut, atau hati yang mau menerima apa yang Tuhan firmankan dengan mudah, ya, hati yang mau percaya. Ini di 8 ayat 1 sampai 6. Ya, boleh slide berikutnya? Ya, ini kalau teman-teman perhatikan ini tentang perempuan Sunem. Ya, ini sudah ada di pasal sebelumnya, teman-teman. Jadi ada seorang perempuan Sunem yang dia menghargai Elisa dan pelayanannya. Jadi ketika Elisa datang ke kotanya, dia memberikan tempat buat Elisa tinggal di rumahnya, bahkan disediakan satu kamar khusus di lantai atas dari rumahnya. Ya, jadi jelas dia punya sikap yang baik terhadap hamba Tuhan, berarti sikap yang baik terhadap Tuhan juga, ya, yang sedang melakukan pekerjaannya di tengah umatnya, bahkan di bangsa-bangsa lain. Ya, dan kemudian kalau teman-teman lihat juga cerita tentang perempuan ini, dia tidak punya anak, Tuhan memberkati, ya, dia bisa punya anak, lalu juga setelah anaknya lahir, anaknya sempat mengalami sakit dan kemudian mati, tapi Tuhan memberikan berkat juga, yaitu Elisa, Tuhan pakai untuk membangkitkan anak perempuan Sunem ini. Ya, dan dia tampil lagi di cerita ini. Ya, itu di ayat 1 teman-teman bisa lihat Elisa datang kepada perempuan ini, ya, lihat itu dibilang Elisa dapat bicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Jadi disuruh ngungsi. Ya, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya, jadi tampaknya kembali Tuhan mau kasih berkat kepada perempuan ini sebenarnya, yaitu apa? Terhindar dari kelaparan 7 tahun, teman-teman. Cuma memang ada hal berat yang mesti dia lakukan, Tuhan minta, yaitu apa? Pergi ngungsi. Jadi bukannya secara khusus dipelihara, tetap di Samaria, tapi ya mesti pergi mengungsi, tinggalkan negeri itu bersama keluarganya. Dan perhatikan, ini sebenarnya satu hal yang sulit untuk ditaati, teman-teman, karena dibilang, udah pergi aja sama keluargamu, tinggal di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Jadi nggak dikasih tujuan gitu, misalnya, oh pergi ke kota ini, nanti di situ Tuhan akan pelihara kamu. Ya, itu tidak. Tapi pokoknya cari tempat, pergi saja. Nanti 7 tahun stay di sana. Tidak ada janji spesifik. Tuhan akan memelihara atau lewat cara bagaimana Tuhan akan memelihara. Ya, itu nggak ada. Ya, tapi perhatikan bagaimana sikapnya. Ya ini, a soft heart dia miliki, hati yang taat dia miliki. Ayat 2 dibilang, lalu berkemaslah perempuan itu. Ada kata lalu di awal, teman-teman. Jadi maksudnya dia nggak tunggu lama. Dia nggak timbang-timbang, dia nggak tawar-tawar, dia nggak minta, Tuhan kasih jalan lain dong untuk pelihara kami. Enggak, dibilang langsung dia berkemas dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Dia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama 7 tahun lamanya. Jadi pergi sama keluarganya, berarti sama suaminya, sama anaknya. Ya, mereka pergi dan tinggalnya di mana? Filistin, teman-teman. Filistin mengingatkan apa? Ini musuhnya Israel. Ya, terutama di zaman Daud, ya, sampai Salomo, ini dikalahkan, dihajar sedemikian rupa oleh Allah lewat Daud dan Salomo, musuhnya Israel. Tapi sekarang mereka mengungsi di situ 7 tahun lamanya. Ya, teman-teman bisa bayangkan, sebenarnya itu suatu hal yang berat untuk dilakukan. Tapi dinyatakan dia memiliki soft heart. Dia percaya. Dia pergi, dan rupanya ya Tuhan memimpinnya ke Filistin. Dan tinggal di situ 7 tahun. 7 tahun baru dia pulang. Ya, ketaatan dia tunjukkan kepada Tuhan, dan ditunjukkan ya Tuhan memberkati ketaatannya. Ya, slide berikutnya. Ya, secara khusus disampaikan teman-teman ketika dia pulang, ya, dan kalau teman-teman baca sebenarnya tampaknya suaminya sudah meninggal di tempat mereka mengungsi 7 tahun itu ya di Filistin. Jadi dia tampaknya pulang sendiri, dan rupanya tanah mereka ya itu kan kalau Israel kan milik pusaka ya, sebenarnya nggak boleh diberikan kepada orang lain, apalagi dijual ataupun diambil ya, kayak kasus kebun anggur Nabot yang kita pernah pelajari, Ahab mencurinya. Nah, rupanya ketika dia pulang, itu sudah diambil. Dan kalau kita perhatikan perikop, rupanya diambil sama Raja Israel, Raja Yoram ini.
Tapi lihat Tuhan memberkati dia karena ketaatannya dia dan memberkati dengan luar biasa. Maka nambahin lagi berkat khusus buat perempuan yang punya a soft heart ini. Yaitu apa? Lihat di ayat 4. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Jadi raja lagi ngobrol-ngobrol nih sama Gehasi. Gehasi diminta sharing pekerjaan atau perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Lalu Gehasi cerita. Nah, kemudian sampailah dia cerita kepada raja Israel ini tentang perempuan Sunem itu yang anaknya dibangkitkan oleh Elisa. Nah, perempuan Sunem ini mau ngurus tanahnya yang diambil itu. Dia datang kepada raja, karena kan memang mesti ngadu sama raja. Apalagi kalau seperti yang saya bilang kemungkinan itu diambil oleh raja ya. Dia mau ngadu kepada raja. Nah, pas dia sampainya, lihat ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, jadi cerita tentang dia. Tentang anaknya dibangkitkan oleh Elisa, perempuan ini sampai. Lalu Gehasi bilang, ya raja itu dia tuh yang gue ceritain. Perempuan yang anaknya dibangkitkan oleh Elisa. Ya, raja langsung kaget ya di ayat 6. Raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Jadi dia bisa cerita sendiri nih pekerjaan Tuhan yang dilakukan lewat Elisa membangkitkan anaknya yang mati itu. Kemudian habis itu raja tugaskan pegawai istana, pulangkan semua miliknya, jadi tanah yang diambil itu dikembalikan, dan termasuk hasil panen selama 7 tahun dari tanah milik perempuan Sunem ini mesti diberikan juga. Jadi dia dapetin kembali tanahnya, plus semua hasil selama 7 tahun itu. Jadi ini berkat luar biasa kan teman-teman Tuhan berikan. Ya, sudah bisa ngungsi di Filistin 7 tahun dengan aman, pulang, tanahnya memang diambil tapi dikembalikan dan hasil selama tanahnya diambil itu dikasih juga ke dia. Dan satu lagi berkat yang istimewa apa? Lihat itu yang 6A-nya. Perempuan itu menceritakan semuanya kepada raja. Dia bisa menceritakan pekerjaan Allah di dalam hidupnya kepada raja, memberikan kesaksian tentang pekerjaan Allah kepada raja Israel ini. Ya, nah ini teman-teman. Jadi memang Tuhan menunjukkan, aku menghendaki kamu punya soft heart, hati yang mau taat kepada firman-Ku. Walaupun mungkin berat, panjang, nggak masuk di pikiran manusia. Tapi aku menghendaki kamu taat. Taatlah dan aku akan memberkati kamu. Dan perhatikan teman-teman, ini perempuan kontras dengan semua tokoh-tokoh yang tadi, yang sikap hatinya sudah kita lihat. Dia cuma seorang perempuan. Perhatikan cuma dibilang perempuan Sunem, namanya tidak disebutkan. Dia bukan siapa-siapa di kalangan masyarakat di zamannya. Tapi dia punya soft heart dan dia Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Selain dia menikmati Tuhan memberkati, memelihara dia dan keluarganya. Inilah yang Tuhan minta dari kita. Ini yang Tuhan janjikan. Ya, boleh slide berikutnya? Ya, ya ini mengingatkan kita ya teman-teman apa yang Yesus nyatakan gitu tentang jenis-jenis tanah ya dalam perumpamaan penabur itu ya sebenarnya perumpamaan jenis-jenis tanah sebenarnya. Ini jenis tanah yang baik ya sikap hati yang keempat ini. Dan berarti kepada kita ditanya nih, kita jenis tanah yang mana? Yang pertama, dua, tiga, atau empat? Dan jelas Tuhan menghendaki kita yang keempat, tanah yang baik, atau hati yang lembut, yang siap menerima firman-Nya. Yang firman-Nya bisa masuk, berakar, kemudian bertumbuh, dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak berlipat-lipat. Ya. Nah, kita memerlukan dua hal ini untuk kita bisa jadi tanah yang baik, yang menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada dua hal berikut ini. Boleh slide berikutnya tampilkan? Ya, ini yang dinyatakan di Amsal 4 ayat 23 ya. Above all else, guard your heart, for everything you do flow from it. Jadi jagalah hatimu sedemikian rupa, karena segala sesuatu yang kamu lakukan itu bersumber dari hatimu. Ya, Tuhan nyatakan di Amsal ini. Ya, jadi sikap hati kita menentukan, teman-teman. Terutama di sini sikap hati terhadap apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya atau Tuhan pertunjukkan di dalam hidup kita. Ya, dan kita perlu menjaga dari pengaruh-pengaruh yang bisa membuat hati kita jadi stubborn, jadi superficial, jadi skeptis. Karena dunia menawarkan pengaruh-pengaruh mau membentuk hati kita ke arah sana kan kalau kita lihat. Nah, kita diminta menjaga hati kita. Ya, tapi kalau kita sadari, teman-teman, ya kita sebenarnya nggak cukup mampu untuk menjaga hati kita. Apalagi kalau sudah sempat dipengaruhi.
Ya, ada toksik gitu ya, racun toksin ya, meracuni hati kita. Nah, kita butuh yang satu lagi. Nah, ini yang paling kita butuhkan sesungguhnya. Boleh slide berikut? Ya, ini dinyatakan di Amsal 21, teman-teman. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ya, jadi maksudnya Tuhan itulah yang jago, yang ahli mengubah hati. Raja, ya, bisa seperti tadi kita lihat, Raja Ben-Hadad, ya, Raja Aram itu yang stubborn, termasuk Raja Israel, ya, itu hatinya susah diubah, skeptis, superficial saja bertobatnya. Tapi Tuhan bilang sebenarnya dia bisa mengubah kalau dia mau. Itu cuma kayak batang air, maksudnya saluran air di tanah gitu yang nanti tinggal Tuhan ubahkan aja. Ya. Kita punya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai guru kita, ya. Tinggal kita serahkan saja diri kita kepada dia, hati kita kepada dia untuk dia bentuk, dia arahkan hati kita, dia ubahkan hati kita menjadi seperti yang dia mau. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami bisa belajar dari bagian Kitab Raja-Raja pasal 6 hingga pasal 8 bagian pertama ya Tuhan. Kalau kami melihat 4 macam hati, kiranya kami bisa mengevaluasi diri kami ya Tuhan saat ini di dalam kami menjalani hidup, kami menjalani tugas panggilan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sikap hati seperti apa yang kami miliki atau yang kami tunjukkan kepadamu. Ketika Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu, ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu, ketika Engkau menghadirkan berbagai peristiwa yang menunjukkan kehendak-Mu kepada kami, atau mungkin mengkonfirmasi apa yang sudah Engkau firmankan. Ya Tuhan, kerinduan kami adalah kami mempunyai soft heart, seperti perempuan Sunem itu. Hati yang adalah tanah yang baik bagi firman-Mu, supaya firman-Mu bisa jatuh, masuk, tertanam dengan kuat, dan kemudian bertumbuh, menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bisa menikmati firman-Mu digenapi di dalam hidup kami. Bahkan kami bisa menyaksikan firman-Mu itu lewat hidup kami yang mengalami penggenapan firman-Mu itu. Engkau yang mengetahui ya Tuhan, saat ini pergumulan kami masing-masing terkait sikap hati ini, kiranya kasih karunia-Mu mencukupi bagi kami. Ubahlah hati kami ya Tuhan, kalau mungkin masih ada sikap stubborn, atau superficial, atau skeptis di hati kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang paling jago, Engkaulah yang paling ahli, dan Engkau sendiri yang memang punya kerinduan itu. Karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, bahkan Engkau sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Dan Engkau terus memberikan anugerah-Mu, Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu, Engkau mengajak kami berjalan mengikuti Engkau dan membentuk kami kian serupa dengan Engkau. Ubahlah hati kami ya Tuhan, menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Tolong kami juga ketika kami Tuhan percayakan membimbing orang-orang baik lewat pelayanan-pelayanan resmi, kelompok kecil, kelompok besar, ataupun mungkin secara pribadi membimbing orang-orang tertentu, biarlah kami juga bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk mengubah hati mereka. Ataupun mungkin mengingatkan mereka untuk selalu mengevaluasi hati mereka. Dan khususnya ketika mungkin hati mereka sudah stubborn, sudah superficial, ataupun skeptis, biarlah kami menjadi alat-Mu untuk mengingatkan. Dan juga kami bisa Engkau pakai untuk mengubah hati mereka menjadi hati yang soft, hati yang adalah tanah yang baik bagi firman-Mu. Bisa menjadi sarana untuk menyatakan siapa Engkau, pekerjaan-Mu, kasih-Mu, rencana-Mu kepada dunia ini. Makasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan pada MC. Terima kasih kepada Bang Febian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Boleh, teman-teman,
dan kakak abang semuanya, tim PA Jakarta mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam pelayanan Bible Study Club dalam bentuk persembahan secara sukarela. Persembahannya dapat dikirim melalui transfer GoPay atau Bank BCA seperti yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan dan memberikan respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saat ini kita telah mengenal firman Tuhan dan kebenarannya. Bagaimanakah hati kita akan meresponnya? Apakah seperti Ben-Hadad dengan hati yang bebal? Seperti Yoram dengan hati yang pura-pura? Seperti Perwira dengan hati yang skeptis? Ataukah seperti perempuan Sunem dengan hati yang lembut, percaya, dan mau taat pada firman Tuhan? Siapa yang berpegang pada firman Tuhan dan setia mematuhinya, percayalah, hidupnya sungguh akan bahagia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mampu berandalanya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini, dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa, kiranya Engkau berkatilah persembahan itu, kiranya boleh dipakai oleh kakak abang panitia maupun tim PA Jakarta untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga sebentar lagi akan PA di dalam kelompok, kiranya Engkau tolong dan bimbing dan sertai kami para PPA maupun anak PA, kiranya Engkau tolong dan boleh menggali kebenaran firman Tuhan dengan hati yang baik dan hati yang lembut. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pengumuman, aku persilakan kepada kakak abang tim PA. Selamat sore kakak abang dan juga rekan-rekan sekalian. Aku akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi untuk BSC kita yang selanjutnya itu akan diadakan pada tanggal 17 Juli 2021 dengan tema atau judul Fast and Furious. Jadi untuk kakak abang dan rekan-rekan jangan lupa untuk nge-tag tanggalnya dan juga jangan lupa juga untuk share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa join juga kepada BSC kita selanjutnya ini. Lalu selanjutnya, untuk BSC Season 1 sudah dapat dinikmati di channel YouTube tim PA Jakarta sesuai yang tertera pada layar. Jadi untuk kakak abang dan rekan-rekan bisa menikmati kembali BSC Season 1 yang mungkin belum sempat ikut ataupun juga yang mau merefresh kembali. Jadi bisa lihat ke YouTube kita. Dan untuk kehadiran di BSC selanjutnya, nah, kakak abang dan rekan-rekan hanya perlu untuk memberikan konfirmasi melalui email saja. Jadi tidak usah mengisi kembali data yang ada, jadi cukup konfirmasi dari email yang nanti akan dikirimkan oleh tim PA Jakarta. Selanjutnya, kita juga bersyukur untuk pelayan-pelayan yang boleh melayani pada hari ini untuk
tadi untuk eksposisi kita dilayani oleh Bang Febian dari staf Perkantas. Lalu untuk MC ada Cairani dari PKN STAN 2018. Lalu untuk pemusik ada Bang Tunggul dan juga Bang Kolisan. Dan untuk singer ada Kak Deborah dari UBL 2010. Untuk pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok dan akan ber-PA pada kelompok kita masing-masing. Jadi untuk kakak, abang, dan rekan-rekan mohon menunggu dan juga selamat menikmati PA pada hari ini. Terima kasih.